Kalau untuk mengkoleksi sih dari dulu momen baru. saran saya itu pertama ya itu tadi koleksi yang kita suka, kedua jangan mengeluarkan sesuatu atau jangan membeli barang yang kita sendiri nggak tahu kenapa dia mahal. Karena Harus cari tahu dulu latar kita belakangnya. cari dulu Iya. biar nggak istilahnya biar nggak kejeblos. Jadi itu nggak bukan. Emang ada yang jeblos, Sob? Tapi nikmat kan jeblos. Ya, apa istilahnya uang sekolah lah. Iya. Jadi kalau untuk seller ya misalnya kayak dagang payung terama itu ya kalau saran saya sih jangan mudah lah untuk memblacklist orang ataupun karena kan kadang-kadang yang dia lakukan itu pun secara rupiah kan mungkin nggak besar ya tapi kan barang masih di seller bukan barang di masih udah dibayar. Tapi bukan berarti memperbolehkan ya? Bukan berarti memperbolehkan tapi kan nggak elok kalau menurut saya sih hanya barang let's say harga 2 hobi reguler terus ngomongnya media sosial itu kan ngomong jorok gitu kayak ngajak berantem segala macam maksudnya ini kan sebenarnya mainan anak-anak basic itu mainan anak kecuali yang mini scale ya kalau yang di luar mini scale tuh 8 tahun ke atas ya? 12 tahun? Teori 14 plus biasanya kalau yang itu geng 14 tuh contoh kayak Nasaria, Ombi, Om Ocit itu kan sama Om Son itu geng 14 jadi memang 14 plus itu ada gengnya namanya 14 dari situ? Bisa jadi jadi memang ya kalau yang kelasnya mini scale itu memang pasarnya emang anak jadi istilahnya tuh lebih baik tuh lebih dewasa lah dalam menjadi seller ataupun menjadi daya. Oke, ini yang terakhir ya aku mau tanyain Om Kemas kan udah more than 20 years lah di dunia ini berarti kan udah banyak banget tuh drama zaman dulu, drama zaman sekarang pokoknya udah macam-macam yang membuat Om tuh bisa bertahan sampai hari ini as a collector, as a seller, as a toys lover and everything gitu maksudnya apa sih yang Om paling jurus andalannya Om gitu mungkin kalau aku lihat kan Om less drama lah di Facebook juga cuman showing your fun with the toys and everything gitu jadi gini kemarin kita ngobrol tuh yang mengenai kelelakian. Jadi saya pernah dengar salah satu mungkin banyak lah, bukan filsafat, jadi penceramah ya namanya Ibu Dr. Aisyah Dahlan, namanya Ibu Isa itu. Dia mengatakan bahwa lelaki itu pasti demennya main. Ya, main itu bisa berupa mainan, bisa berupa bahkan yang negatif juga bisa dong. Bisa. Jadi nah, kita nggak bisa bicara negatif, kita bicara positif. Iya. Main itu kan bisa berupa mainan, bisa juga bersepeda, orang hobi mancing. Jadi memang itu dunianya laki-laki. Jadi tadi sempat saya kebetulan on the way ke sini pasti itu sempat lihat gue ada teman menanyakan, "Om, hobi ini bisa pensiun nggak?" Saya bilang bisa nggak tuh? Bisa pensiun sih bisa aja, tapi tetap pasti ada yang membuat itu pensiun. Bisa jadi hobi baru atau punya mainan baru. Nah itu aja. Kalau memang dia nggak punya mainan baru, pasti itu nggak bisa hilang. Karena memang itu udah sifat dasarnya. Kodratnya laki-laki, katanya begitu kata. Ini jadi deep talk nih. Nanti kapan-kapan saya akan bikin konten soal itu, tapi saya harus ngambil klip dari video yang ngomong itu. Jadi memang anak laki-laki itu nggak bisa dipisahkan dengan main. Jadi kadang-kadang walaupun kayak anak kecil, walaupun dia main, tapi kadang-kadang kupingnya tetap dengar gitu, walaupun bisa melakukan hal yang lain juga bersama. Dan beberapa hal juga kadang-kadang laki-laki itu kalau menurut Ibu Aisyah itu kalau udah stick di sesuatu itu udah kupingnya pendengarannya berkurang namanya. Itu lucu sebenarnya. Nanti kedengaran tapi berkurang. Iya. Jadi makanya kadang-kadang apalagi kalau udah asik bisa main HP, bisa main diecast, lagi ngastem itu kan orang manggil pun kadang-kadang dengar. Oh jadi karena pada saat orang itu berkonsentrasi di dunia laki-laki, pendengarannya berkurang katanya. Tapi jadi kalau yang tadi aku tanyain, berarti memang basically memang udah suka aja di udah suka aja dan main aja. As a man, sebagai laki-laki memang udah harus ada kayak gitu. Ya. Itu yang membuat Om bertahan sampai hari ini. Jadi kalau yang nggak bertahan bukan laki-laki. Bukan, dia pasti punya mainan lain. Bukan berarti dia nggak demen mainan. Main itu bisa macam-macam, bisa sepeda, mancing, main layangan, kayak benar hobi atau main skateboard, main sepeda, main motoran. Tapi kan Om fokus ya di mainan. Saat ini fokusnya di sini.
sama seperti kayak mungkin sisi lain tuh malah saya nggak mau bahagia mau gitu. Iya, main yang lain-lain pokoknya. Pokoknya kita mainnya yang kayak gini. Kita main yang di studio sama istri lah ya. Alright guys, so thank you for watching. Ini udah ngobrol banyak sama Om Kemas. Nanti kita mau ngobrol lagi yang lain lagi Om. Siap. Dan ini saking udah lama ketemunya ya, kita mau ngomongin apa nih? Kita ngomongin apa aja selama apa kayaknya yang di ngomongin Om Kemas di dunia mainan itu bisa kita comot juga ilmunya dan bisa buat temen-temen yang mungkin baru nonton ini belum kecanduan mainan gitu ya, kayak just go ahead, just go play with it. Kadang-kadang Gitu. untuk orang-orang tertentu, khususnya laki-laki tertentu, kita kasih mainan, akhirnya dia jalan sendiri hobinya. Jalan sendiri ya. Karena Jadi sebenarnya bukan kita ngeracunin ya. bukan, Kita cuma pengen kliknya doang Iya. ya ini. klik mana yang nyangkut sama orang tersebut. Ya. Kalau menurut Om Kemas sendiri gimana dunia perdiekesan, pertoisan semua tuh kayak gimana Kalau di lihat- tahun 2024 ini? Kalau lihat perkembangan sekarang ya sangat luar biasa dalam pengertian pertumbuhan para kolektor tuh Gila ya. gila, luar biasa. Pertumbuhannya gila, seller pun gila. Makanya banyak kita sepertinya memberi memberi peluang buat teman-teman berkoleksi dan berusaha dalam pengertian Kayaknya makin ya otomatis jadi getting bigger dah. Bigger. Karena kemarin 2 minggu yang lalu kebetulan sempat jalan ke Karawang, ya komunitas di sana, waduh Berkembang banget. berkembang banget. Dan juga dari semua itu nggak ada yang gue kenal. Oh, Artinya kita- means baru, generasi Tidak, baru. Bukan generasi baru, mungkin dia nggak kenal gue juga nggak kenal dia. Emang ada yang nggak kenal Om Kemas ya? Emang gue bukan siapa sih. Kebetulan waktu itu dikasih refer, ya gue cari orang itu, jadi kemudian kita ngobrol sebentar. Ya. Jadi memang perkembangan dunia mainan ini diecast khususnya ya, mobil-mobilan ya, luar biasa lah pertumbuhannya. Di 3 tahun terakhir ini justru after pandemic malah berkembang ya, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, dan juga opsi-opsi merek juga luar biasa. Seperti Iya. kan selama ini kita hanya bermain mungkin di HW ataupun Matchbox atau Iya, Plus iya. Mayoret, Tomica. Nah, Mini sekarang scale apa? gila sekarang. Sekarang mini scale yang menurut saya pertumbuhan juga, waduh, Tapi mini scale itu masih diecast ya, Pak? masih. Masih diecast ya. Karena diecast itu sebenarnya proses, bukan Oke, so material. kalau mainan yang racing itu dibilang diecast juga. Kalau menurut gue sih masih diecast, karena memang diecast itu kan proses, bukan material. Bukan karena dia besi, Bukan. tapi bukan karena bahannya ya. Oke. Memang kalau ngelihat drama-dramanya sih semakin seru ya. Dan itu Seru ya? Seru. Menurut gue itu proses ya, Oke. proses manusia baik itu seller maupun buyer itu untuk tumbuh. Kita kan untuk tumbuh tuh butuh proses. Bisa-bisa istilah itu beat and run-nya di listnya Om Mike bisa jadi di list gua dia Baik gitu. premier buyer gitu. Jadi masing-masing punya standar masing-masing yang membuat mereka itu jadi lama-lama akan bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam berbelanja maupun sebagai pedagang. Walaupun ya yang namanya juga drama ya, enjoy aja lah, nikmati aja. Oke, karena kan kayak kita ngomong di dunia sewa kan sekarang platformnya banyak banget. Contoh kayak TikTok, Facebook, di Instagram, bahkan di toko-toko marketplace yang Om sih. Nah, menurut Om itu sendiri gimana? Apakah ada plus minusnya di setiap platform ini atau mereka punya style masing-masing? Dan yang paling cocok buat jual diecast tuh di mana sih sebenarnya? Nah kebetulan saya sendiri nggak main TikTok, jadi saya nggak bisa komen soal TikTok karena memang saya aplikasi pun nggak ada. Saya hanya masih orang lama, jadi masih main di marketplace. Hanya toko hijau ya, toko yang orange pun saya nggak main, jadi Toko hijau aja. saya toko hijau ya. Jadi memang nggak mau lebih banyak ini, bukan nggak mau cari pasar yang lebih besar, bukan, nggak mau ribet aja karena kebetulan jadi seller itu kan bukan pokok, sekedar iseng aja. Jadi untuk You know focus on that lah. recycling koleksi aja, jadi bosan jual, kita beli lagi. Tapi dengan banyaknya platform gitu sebenarnya bagus buat makin banyak makin bagus lah. makin bagus ya. Kita lihat aja di pasar yang jual tomat itu kan bukan hanya satu toko, bisa 30 toko yang jual tomat. Berjejeran sama aja, masing-masing punya rezekinya lah. Jadi masing-masing punya rezekinya, yang penting intinya adalah berusaha dulu. Karena sendiri nanti pada akhirnya si bayarnya sendiri bisa milih ya. Bisa milih. Which is mungkin harganya sama tapi
cara ngobrolnya beda, cara beda. ngatasin pelayanannya beda. Juga kan kita lihat mungkin untuk tipe seller yang sekarang tuh yang walk-in istilahnya yang masuk ke toko tuh mungkin nggak sebanyak yang di marketplace. Nah, hanya bedanya kalau di marketplace kan kita istilahnya bisa pay later lah. Nah, kalau di toko-toko gini kan pay later harus Oh bisa, Bisa. Credit card juga kan tarik. Kalau di card ya itu pay later juga bisa sedia apps-nya pun. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya sendiri memang beda sih. Orang walk-in itu sama online tuh is quite different character sih. Beda. Jadi ya caranya saya sendiri ya kita harus adaptasi gitu. Karena aku udah lama nih, kemarin kita udah berapa tahun terakhir di Mangga 2 Square tutup, terus pindah ke Kelapa Gading, walk-innya hampir nggak ada lah. Mungkin setahun bisa hitung inilah berapa puluh gitu. Jadi kita fokus di online, dan setelah bertahun-tahun di online akhirnya masuk ke sini lagi nih, ke tempat baru di STC. Ketemulah customer yang walk-in lah ya kasarnya. Walk-in sendiri di toko beda sama yang di pameran ya, karena pameran orang tahu oh ini tempat mainannya segala macam buat bazar. Nah, kalau menurut saya sih, saya perlu adaptasi lagi om. Kayaknya kita sebagai seller harus serba bisa gitu, Harus. nggak cuman Nggak hanya bisa di marketplace saja. iya, nggak bisa cuman jualan aja gitu. Betul. Di walk-in ini selama offline pun perlu di servis, karena memang kadang-kadang walk-in itu ataupun offline itu memang bisa bertanya dulu. Iya. Knowledge-nya harus at least Tanya minimal dan tahu barangnya ya. Barangnya di depan mata. Kalau di marketplace kan barang itu di awang-awang, hanya ngebayanginnya ya foto, Iya. foto dan foto. Kadang-kadang foto juga bukan tricky ya. Kadang-kadang memang kamera itu bisa Angle-nya beda, bisa jadi angle-nya segala macam. Jadi memang menurut saya sih, saya juga kalau belanja pun offline sama online tuh bisa dikatakan 50-50 lah. Oke, so jadi di dunia bisnisnya sendiri, teman-teman buat kalau mau nyemplung sebenarnya belum selamat ya. Nggak cuma- Apa mungkin kita bisa bilang jangan main deh karena udah terlalu banyak gitu. Oh. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak Kalau saya prinsipnya semakin banyak seller semakin bagus, jadi banyak optionnya. banyak opsi buat para Ya. buyer untuk belanja, kemudian juga Harga kompetitif. harga kompetitif. Kadang-kadang kan bukan hanya masalah apa istilahnya itu FOMO ya. Iya, Missing orang out aja orang Facebookis pengen jadi duluan ya, rame. pengen duluan gitu. Begitu masa edarnya ataupun setelah Harganya back to normal, back to normal, kadang-kadang bisa lebih anyap. lebih free fall juga. Tapi yang lucu ya guys, saya sendiri kan saya 10 tahun nih, up and down, jadi seller, jadi kolektor juga. Mau kolektor, koleksinya nggak ada, koleksinya bohong banget ini. Koleksinya diborong, Iya. udah dikoleksi dibeli sama buyer. Iya. Orang bayarnya bilang ini, ngapain Omek, kan jualan, nggak koleksi, kita jual aja ke saya. Iya. Tapi aku lihat memang up and down-nya di dunia hobi, khususnya di Dagas ini, mau kayak gimana pun masih bisa bertahan. Masih it's a long term gitu. Karena kalau aku belajarin, nggak cuman di bisnisnya aja, tapi kita bangun relasi juga selama kita dagang sama customer, trust dan gitu. Nah, cuman nih Om, di 2024 ini sampai ke depannya nih, kan sekarang pameran banyak tuh Om. Ya. Ada beberapa IO yang sering bikin, ya termasuk kita juga bikin, Om juga ada beberapa event yang sering diadain gitu. Nah, dengan banyaknya pameran ini, efeknya apa Om? Menurut Om buat para kolektor sama para seller? Kalau buat kolektor ya pastinya banyak opsi untuk melihat langsung barang-barang yang Oh, mereka bisa. jadi orang-orang yang nggak punya toko bisa show off di pameran gitu. Buat yang buyer baru, itu juga event tersebut kan buat Ya, menangkap pengunjung. pengunjung baru, pemain baru. Karena memang dunia mainan itu kadang-kadang orang ngelihat baru bisa suka, bukan melihat dari gambar. Melihat gambar dengan fisik tuh sesuatu yang berbeda aja, different. Apalagi Orang nggak mau beli jadi beli. betul. Jadi kadang-kadang ngelihat sesuatu nggak pengen beli tadinya. Cuman lihat lama-lama ya Lucu ya. lucu, beli satu, beli dua, beli tiga, terus 14-an biasanya begitu. Om sendiri udah berapa tahun koleksi? Terakhir ame Saya tahun sampai sekarang sih masih demen ya. masih. Still keep on buying, keep on collecting. Ya, keep buying and selling lah. Jadi karena buat saya koleksi itu hanya buat kesenangan. Jadi kalau ternyata istilah itu ada cuan dikit aja, lepas aja, tinggal cari lagi yang lain. Karena kita Bisa dapat kesenangan yang sama di barang yang lain juga. Betul.